Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang karakteristik siswa sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Novi Rizka Fauzi. Saya Rizka Zahra Salsabila. Saya Sarah Suryania. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian karakter dan karakteristik siswa sekolah dasar. Karakter adalah sifat batin, akhlak, dan moral yang memengaruhi perilaku seseorang, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Seseorang dikatakan berkarakter apabila seseorang itu mampu melakukan nilai-nilai moral. Sedangkan karakteristik adalah ciri khas atau keunikan yang dimiliki seseorang. Karakteristik siswa sekolah dasar mencakup sifat bawaan maupun terbentuk melalui lingkungan, seperti senang bermain, senang bergerak, suka meniru, dan mudah terpengaruh. Memahami karakter dan karakteristik ini penting bagi guru agar guru dapat menyusun strategi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Adapun karakteristik yang terdapat pada anak sekolah dasar adalah yang pertama itu senang bermain, yang dimana anak sekolah SD memiliki jiwa bermain yang tinggi. Bagi mereka, bermain bukan hanya sekedar hiburan, melainkan juga cara belajar yang alami. Oleh karena itu, guru perlu menyusun pembelajaran yang mengandung unsur permainan agar proses belajar menyenangkan, menarik, dan mudah dipahami. Yang kedua, itu anak senang bergerak, yang dimana anak SD itu sulit duduk diam dalam waktu lama karena mereka memiliki energi fisik yang tinggi. Oleh sebab itu, guru perlu merancang pembelajaran yang memungkinkan siswa bergerak, seperti diskusi kelompok, permainan edukatif, dan kegiatan di luar kelas. Yang ketiga, anak senang bekerja dan berkelompok. Sebagai manusia, tentu seorang anak memiliki insting untuk bersosialisasi dengan orang lain, terutama dengan teman sebayanya. Mereka cenderung untuk membentuk suatu kelompok tertentu untuk bermain. Nah, di dalam kelompok tersebut, mereka belajar untuk memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar memenuhi tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat, belajar keadilan dan demokrasi. Hal ini tentu membawa implikasi buat kita sebagai calon guru untuk menentukan atau membuat suatu metode pembelajaran berkelompok, di mana anak-anak tersebut akan saling berdiskusi dan bertukar pendapat sehingga mereka dapat menghargai pendapat orang lain juga. Yang keempat, senang merasakan atau melakukan secara langsung. Ditinjau dari suatu teori kognitif, anak SD mulai memasuki tahap operasional konkret, di mana apa yang ia pelajari, ia belajar menghubungkan konsep-konsep yang baru dengan konsep yang lama. Jadi dalam pemahaman anak SD, semua materi atau pengetahuan yang ia peroleh harus dilakukan atau dibuktikan sendiri agar mereka lebih bisa memahami konsep awal yang diberikan. Jadi, kita sebagai calon guru hendaknya merancang suatu model pembelajaran di mana anak-anak dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang kelima, anak cengeng. Pada anak sekolah dasar selama kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, anak masih cengeng dan manja. Mereka selalu ingin diperhatikan dan dituruti semua keinginannya, sehingga mereka masih belum mandiri dan perlu yang namanya bimbingan. Nah, di sini kita sebagai calon guru harus menggunakan atau menciptakan suatu metode pembelajaran tutorial atau
metode bimbingan, di mana kita dapat membimbing dan mengarahkan anak agar membentuk mental yang tidak cengeng. Yang keenam, anak sulit memahami apa yang dibicarakan orang lain. Pada anak sekolah dasar, anak cenderung susah untuk memahami apa yang dijelaskan atau apa yang diberikan oleh guru. Nah, oleh karena itu, kita sebagai calon guru harus menentukan atau membuat suatu metode pembelajaran yang tepat. Misalnya metode eksperimen, di mana anak-anak akan belajar sendiri untuk menemukan inti dari pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, senang diperhatikan. Dalam suatu interaksi sosial, anak biasanya mencari perhatian teman atau gurunya. Mereka senang apabila orang lain memperhatikannya. Di sini, sebagai peran guru, kita harus mengarahkan perasaan anak tersebut dengan menggunakan metode tanya jawab. Misalnya, jika anak tersebut ingin diperhatikan, maka anak tersebut akan berusaha untuk menjawab ataupun bertanya tentang materi yang diberikan, agar anak lain dan guru memperhatikannya. Yang kedelapan, senang meniru. Dalam kehidupan sehari-hari, anak mencari suatu figur yang sering dia temui dan dia lihat. Kemudian, ia akan menirukan apa yang dikenakan dan dilakukan oleh orang yang dia tiru tersebut. Dalam kehidupan nyata, banyak anak yang terpengaruh oleh acara televisi dan menirukannya. Misalnya, anak-anak kan biasanya menonton Upin Ipin, sehingga mereka lebih sering untuk berbicara menggunakan bahasa Melayu dibandingkan berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, tahapan perkembangan pada anak sekolah dasar. Tahapan perkembangan pada anak sekolah dasar mencakup perkembangan fisik motorik, sosial, emosi, dan bahasa. Umumnya pada fase ini anak berusia 7-12 tahun dan ditandai dengan gerak atau aktivitas motorik yang lincah. Yang pertama, perkembangan fisik motorik ialah proses di mana seorang individu, terutama pada anak-anak, bisa mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan dan menggerakkan otot-otot tubuh. Perkembangan fisik motorik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada motorik halus dan motorik kasar. Yang pertama, motorik halus, yaitu melibatkan gerakan tubuh yang kecil dan lebih terkoordinasi, seperti menulis, menggambar, menjahit, atau membuat kerajinan dari tas. Yang kedua, motorik kasar, yaitu melibatkan gerakan tubuh yang besar, seperti senam, bela diri, atau bermain sepak bola. Pada usia ini juga merupakan masa yang ideal untuk anak belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Perkembangan motorik ini juga sangat menunjang untuk keberhasilan siswa. Yang kedua, perkembangan sosial ialah pencapaian kematangan atau hubungan interaksi sosial, di mana pada anak sekolah dasar bisa belajar berinteraksi, bekerja sama, dan membangun hubungan dengan orang lain, seperti teman sebaya, guru, atau anggota keluarga. Sehingga peran orang tua dan guru sangat penting untuk memberikan sikap dan perilaku yang baik kepada anak sekolah dasar. Yang ketiga, perkembangan emosi. Umumnya pada anak sekolah dasar, khususnya kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan 6, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima ataupun tidak disenangi oleh orang lain, seperti sikap marah, kecewa, ataupun berbicara kotor. Biasanya kemampuan ini dipengaruhi oleh kebiasaan anak atau perilaku belajar anak. Oleh karena itu, anak dimulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya, karena emosi yang tinggi bisa mempengaruhi individu dalam mengonsentrasikan aktivitas belajar. Yang keempat, perkembangan bahasa, yaitu kemampuan anak dalam memahami, menggunakan, dan mengolah bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, seperti kosakata, mengungkapkan ide atau pendapat yang lebih jelas, dan membaca, menulis secara bertahap. Sehingga perkembangan bahasa ini sangat dibutuhkan pada anak sekolah dasar. Yang terakhir, manfaat memahami karakteristik siswa sekolah dasar,
Tentunya banyak sekali manfaat memahami karakteristik siswa sekolah dasar, seperti membantu merancang pembelajaran, mendukung perkembangan optimal, dan membangun hubungan yang positif. Sehingga sangat penting bagi guru dan orang tua dalam memberikan pendidikan dan bimbingan yang sesuai kebutuhan perkembangan anak. Demikian penjelasan mengenai karakteristik siswa sekolah dasar. Terima kasih kepada Ibu Eli selaku dosen pengampu mata kuliah PKM dan teman-teman yang sudah menyimak video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.